Kebaktian kita pada Minggu Palmarum 29 Maret 2026 bertemakan melampaui kemuliaan. Kita akan dilayani oleh Pendeta Handri Salim, Penatua Tugas, Penatua Nini, Penatua Ratih, Penatua Richard, Penatua Hendrik, Penatua Laurina, dan Penatua Erin. Lektor Bapak Yosep dan Ibu Evi, pemandu pujian Saudara Alfian dan Saudari Natania, pengiring pujian Servideo, pengisi pujian paduan suara nada kasih, multimedia dan sound system Ibu Debbie, Saudara Michelle, Saudari Madeline, dan Saudari Livia. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat terkasih, lilin Prapaskah ke-6 kita nyalakan sebagai panggilan untuk tinggal dalam Kristus dengan melampaui kemuliaan dunia dan hidup dalam kerendahan hati. Saat Yesus berada di Bukit Zaitun dekat Yerusalem, murid-murid Yesus membawa seekor keledai betina bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, "Hosanna bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna di tempat yang maha tinggi." Mari kita bangkit berdiri. Kepada Yesus penebus, tenangkanlah
Ibadah kita berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana bagi anak Daud, Raja Israel. Hosana. Hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Hosana. 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 Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara, menapaki Yerusalem, pekik Hosana menggelegar, mengiring langkah Yesus di sepanjang jalan. Ia diperhadapkan pada dua pilihan: menjadi penguasa Israel, sebagaimana keinginan orang banyak yang mengeluk-elukannya, atau menanggalkan kemuliaan dan menjadi pelayan yang menderita demi mentaati kehendak Sang Bapa. Kemuliaan berganti tuduhan. Salibkan dia, salibkan dia. Kebesaran berganti hinaan. Enyahkan dia, lepaskan Barabas bagi kami. Yesus menghadapinya dengan teguh, sebab jalan dan caranya untuk mewujudkan keselamatan melampaui kemuliaan dan kebesaran dunia. Dalam menapaki hidup, bukankah kita juga berhadapan dengan dua pilihan? Mengikuti keinginan dunia atau taat kepada kehendak Bapa? Mana yang kita pilih? Dalam kerendahan hati, saudara-saudara, marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kita bawa doa kita secara pribadi. Ya Allah, kami mengingat dan menangisi dosa kami di hadapan-Mu. Terkadang kami sibuk mengejar kemuliaan, sehingga lupa menjadi pelaku firman. Kami terikat pada keakuan dan tak mengacuhkan kehendak Tuhan. Kami berusaha memenuhi ambisi, sehingga kehilangan kasih. Kami sukar mengendalikan hasrat demi hidup dalam kemudahan. Kami suka ditinggikan demi mengejar pujian. Kami menghindari panggilan Tuhan demi memilih jalan yang nyaman. Syukur, puji dan sembah
Ampunilah kami, ya Allah. Ajar kami untuk meneladani-Mu yang memandang hidup melampaui kemuliaan dan kehormatan, serta taat kepada kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. 1 Korintus 1 ayat 30 dan 31 sebagai berita anugerah buat kita orang percaya, yang berkata demikian. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita sambut berita anugerah dengan penuh sukacita. Saling kita memberikan salam damai satu dengan yang lain, diiringi dengan pujian bersukacitalah selalu. Selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jadilah terang dalam kegelapan, jadilah pandu kami dalam iman. Kebenaran kekal yang memandu langkah dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan ubahlah akal dan hati kami, beri kami petunjuk kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencekam kehidupan, manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan ubahlah akal dan hati kami, penuhi kami, petunjuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Jemaat Tuhan, biarlah terang Tuhan yang adalah kebenaran firman-Nya di Minggu Palmarum ini, di minggu terakhir pas minggu-minggu Prapaskah, kita mau sama-sama terus meyakinkan diri bahwa bukan kondisi yang baik yang melulu membuat hidup kita semakin menyukakan Tuhan,
Tapi di saat hidup kita penuh dengan kemelut, kita hanya bisa berkata, jadilah terang kami Tuhan, supaya kita tidak tersesat dan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Marilah kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita sama-sama mempersiapkan diri kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, yang selalu menerangi kami, yang selalu menuntun kami, ya Roh Kudus, Engkau yang membimbing kehidupan kami, menjaga dan menuntun kami. Terkadang kami malu ketika kami tidak hidup di dalam pimpinan-Mu. Terkadang kami merasa kami bukanlah orang-orang yang layak Engkau sebut anak-anak-Mu, karena kami belum taat kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Lewat rangkaian minggu-minggu Prapaskah yang kami jalani sampai hari ini, kami sama-sama diajak Tuhan untuk kembali menetapkan tujuan hidup kami. Seraya kami terus Tuhan dipimpin, diarahkan pada kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini, di masa kami sama-sama ingin terus menghayati akan arti penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka firman-Mu memperlengkapi kami. Firman-Mu boleh mengarahkan dan mengalihkan kami dari kebisingan dunia, dari kebobrokan dunia, dan dari segala suara yang terkadang tidak penting untuk kami dengar. Kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, maka berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh
Bacaan kedua menurut Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan berdiri marilah kita membaca Injil. Injil menurut kesaksian Injil Matius pasal 27 ayat 11 hingga ayat yang ke-54. Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat yang ke-54. Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagi Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan kau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi."
Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu, lalu memukulkannya kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah darinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dan dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Biarlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya." Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dia juga mencelanya demikian. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Segera seorang dari mereka datang, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, "Jangan, biarkan kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh orang ini anak Allah." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini adalah rangkaian terakhir dari minggu Prapaskah yang kita jalani dan kita rangkai selama 6 minggu berturut-turut. Maka kita memasuki pekan yang kita sebut Pekan Suci, di mana hari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah menjadi bagian dari 3 hari suci yang dirayakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. Panitia Paskah sudah mempersiapkan dan sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Maka dengan segala kesibukan, panitia ingin mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk menghayati sekali lagi apa yang
kita rangkai sebagai minggu-minggu Prapaskah dan berakhir di dalam pekan ini. Tapi ini bukan sesuatu yang saya katakan hanya seremonial, bukan sesuatu yang hanya liturgi dan perayaan di gereja ini. Berangkat dari sini semuanya akan dimulai, bukan berakhir. Ini bukan tujuan kita, ini sarana kita untuk terus menghidupi kasih Kristus di dalam segala kehidupan kita. Semua sisi, termasuk pelayanan kita. Pelayanan Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok mesti menghadirkan kasih, dan kasih itu harus berdampak bagi setiap jemaat yang dilayani. Bapak Ibu, Minggu Palmarum atau Minggu Palma, maka semua gereja hari ini, mungkin sebagian besar gereja-gereja hari ini, baik gereja Katolik maupun Protestan, sama-sama bertemakan daun palma. Ya. Mengapa daun palem? Karena memang itu sesuatu yang simbolis. Salah satu arti dari daun palem adalah simbol kemenangan, simbol kemuliaan. Dan ketika Yesus memasuki kota Yerusalem yang ditulis dalam Matius 21, yang biasa menjadi bacaan kita di Minggu Palmarum, tapi Bapak Ibu saya meyakinkan bahwa Bapak Ibu pernah membaca bagian itu untuk kita sama-sama memasuki apa yang disebut Minggu Palmarum itu. Apa yang dikatakan dalam setting dan konteks suasana yang terjadi saat itu, seluruh orang-orang Yerusalem, sebagian besar orang-orang Yerusalem dengan gegap gempita berteriak apa? Hosana. Apakah arti Hosana? Selamatkanlah kami. Mengapa ada teriakan itu? Ini sebuah teriakan yang adalah kerinduan, harapan, doa orang-orang Yerusalem dan semua orang Israel yang rindu bahwa ada seorang raja yang nantinya akan memerintah Israel, yang akan mengembalikan kedaulatan bangsa Israel secara politik dan menggeser, memindahkan, mengusir penjajah Romawi yang selama ini membuat mereka menderita. Maka ketika orang banyak dan mungkin sebagian orang mengenal Yesus sebagai Mesias atau calon Mesias, dan saat itu mereka dengan gegap gempita menyambut, mengarak Yesus seperti tadi prosesi yang Bapak Ibu lihat ya, walaupun tanpa keledai, karena tadi kita pikir bagaimana bawa keledai masuk ke gereja, nanti kalau dia tantrum kita yang repot ya. Ya anggap sajalah Yesus sedang naik keledai, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa sorak-sorai itu berbeda dengan apa yang akan terjadi. Kemenangan, pekik teriakan bahwa Yesus disambut bak raja seperti calon presiden yang sedang berkampanye, bebaskan kami dari kemiskinan, tepati janjimu nanti kalau kamu dipilih, kira-kira begitu ya bahasa politiknya sekarang. Tetapi kemenangan, kemuliaan yang diharapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem itu berbeda dengan apa yang kemudian terjadi. Apakah kemudian kalau kita baca hari ini yang menjadi rangkaian drama dari penyaliban Yesus, maka kita berani mengatakan bahwa Yesus gagal jadi raja, dia gagal jadi Mesias, di mata dunia dia gagal jadi Mesias. Bahkan ada sebuah buku dikatakan Yesus adalah Allah yang gagal, tetapi dia tidak gagal. Dia tidak menunjukkan kemuliaannya versi dunia yang gemerlap dengan kekuasaan, harta, tahta, satu lagi apa? Kuota. Jangan wanita mulu ya, kuota saja sekali-sekali. Jadi versi inilah yang tunjukkan lewat drama penyaliban yang sebelumnya terjadi begitu rupa, bagaimana Yesus diolok-olok oleh banyak orang. Bahkan para penyamun pun meminta dia untuk menyelamatkan dirinya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, pilihan Yesus tidak memilih kemuliaan itu sebagai kemuliaan yang sifatnya politik, tetapi dia memilih kemuliaan dalam versi Bapanya. Maka kalau kita melihat rangkaian cerita Yesus di Taman Getsemani, Yesus yang kemudian ditangkap dan diadili, Yesus yang disiksa, disesah sampai dia harus memanggul salibnya sendiri,
Yesus yang kemudian berkata, ampunilah mereka. Yesus yang berkata, aku haus, dan dia mengatakan, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Maka dia sudah menyelesaikan misinya, tepatnya misi Bapanya, untuk menyelamatkan dalam arti yang sesungguhnya. Yesus adalah Raja yang sesungguhnya. Saya beberapa ayat kutip ini sebagai, saya nyalain dulu. Bukankah ini sebuah pengakuan? Ketika orang Majus ingin menjumpai bayi Yesus, dia berkata kepada Herodes, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya. Kami datang untuk menyembah dia. Bukankah ini sebuah pengakuan? Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau Raja Israel. Bukankah ini sebuah pengakuan? Pernyataan mengatakan kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bukankah ini juga sebuah pernyataan? Engkau mengatakan, kata Yesus, bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Dan terakhir, di atas kepalanya terpasang tulisan menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Semua bermula dari Yerusalem. Semua bermula dari Minggu Palmarum. Semua berawal dari ketika Yesus masuk pintu Bait Allah. Semua berawal ketika kita melihat suara yang begitu penuh euforia, penuh semangat untuk menyambut Sang Mesias dalam versi mereka. Tetapi kemudian kita membaca bagian tadi, mereka yang kemarin berteriak-teriak, Hosana, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Dan kemudian mereka juga yang berteriak, salibkan dia. Sungguh, kita sering belajar betapa mudahnya manusia itu berubah. Betapa komitmen, janji itu seringkali hanya sebuah omong-omong kosong saja, omon-omon saja. Tidak betul-betul terrealisasi dengan baik. Janjimu sebagai suami, janjimu sebagai istri, bahkan janjimu sebagai penatua. Di hadapan Tuhan, saya berkata, Yesus telah menunjukkan apa yang menjadi bagiannya untuk menyelamatkan. Kita belajar. Yesus mau memasuki sebuah arena di mana dia bertaruh untuk dunia. Dan untuk bertaruh itu, dia tidak segan untuk berdiri di singgasananya. Apa itu singgasananya? Singgasananya adalah salib. Tahtanya adalah mahkota duri. Cincinnya sebagai raja adalah paku yang menembus ke telapak tangannya. Bukan cincin dari batu jamrut, bukan mahkota yang berlapis emas, bukan tahta yang penuh gemerlap. Tapi disinilah Yesus menyatakan, I am the King of the kings. Amin. Akulah raja di atas segala raja. Masihkah kita menolak dia sebagai raja? Kita bisa bilang mungkin di gereja ini, tidak kok. Dalam kenyataannya, apakah dia raja bagi kita? Apakah dia pemimpin dalam rumah tangga kita? Apakah dia yang menuntun setiap pelayanan kita, setiap apa yang kita harus kerjakan? Ini raja yang sesungguhnya, yang melampaui kemuliaan. Dia melakukannya bukan dengan terpaksa. Dia melakukannya bukan dalam posisi sebagai seorang pecundang, seorang yang kalah sebelum bertanding. Tapi dia melakukannya demi sebuah kemenangan yang Allah ingin lakukan dalam satu pernyataan. Apa itu? Aku ingin menyelamatkan umatku. Bapak Ibu, di tahtanya, di atas kayu salib, dengan mahkota duri dan cincin yang berupa paku yang menembus kedua telapak tangannya, dengan darah yang tercurah,
Masihkah kita menutup diri? Masihkah kita berpaling dari Tuhan? Masihkah kita kemudian meragukan Dia sebagai Raja? Apalagi yang kita ragukan dari Dia? Apalagi yang kita ragukan dan sangsikan tentang Dia? Karena Yesus pernah berkata, sahabat sejati adalah dia yang telah menyerahkan nyawanya buat orang-orang yang dicintainya. Bukan raja yang hanya memberikan upeti atau sebagian harta yang diberikan untuk orang-orang yang tidak punya. Tapi nyawanya pun dia berikan untuk orang-orang yang dia kasih. Saya dan saudara-saudara. Maka salib itu bukan paksaan. Salib itu bukan jalan kekalahan. Salib itu bukan jalan orang-orang pecundang. Tapi salib itu jalan cinta kasih Allah kepada kita umatnya. Kalau hari ini kita sama-sama mengatakan, Tuhan, betapa beratnya salib yang harus saya pikul sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang yang selama ini mungkin dibully di tengah-tengah pekerjaan, sebagai orang-orang yang selama ini barangkali kita enggak tahan melihat kenyataan. Tataplah Raja kita. Maka saya punya satu kutipan yang mengakhiri ibadah kita hari ini. Boleh di zoom sedikit? Tidak ada cinta tanpa salib. Dan orang tidak akan pernah dapat memikul salib tanpa cinta. Apa yang hari ini kita sama-sama hadirkan dan apa yang menjadi kondisi kita. Tataplah Golgota, di sana ada kemuliaan. Karena akhirnya mahkota tidak mungkin tanpa ada salib. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Pujian akan dibawakan oleh paduan suara nada kasih.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita masuki dalam liturgi pelayanan peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan seorang penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan, serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Gereja Kristen Indonesia berada dalam satu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di saat ini, ketika kami juga boleh melewati rangkaian dan proses serta segala apa yang kami boleh lakukan sebagai mekanisme pemilihan calon penatua bagi jemaatmu di tempat ini. Hari ini kami bersyukur rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, Engkau telah pilih. Maka biarlah lewat peneguhan penatua ini, mereka boleh dipilih untuk menjadi penatua yang sekaligus pemimpin gereja, yang menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah jemaat yang mereka layani. Mereka menjadi inspirasi, teladan, contoh, soko guru bagi banyak orang. Biarlah Engkau lengkapi mereka dengan hikmat-Mu. Engkau lengkapi mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Biarlah kami semua bisa bekerja sama dalam mewujudkan apa yang Kau nyatakan sebagai kepanjangan tangan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya meminta jemaat untuk berdiri. Kita nyatakan kesiapan kita. Kita akan nanti ucapkan bersama-sama. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya. Apakah umat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Silakan duduk. Syukur kami padamu.
dan jemaatmu menjadi gembala penuh karuniamu dengan api Roh Kudus kobarkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Oh Tuhan, curahkanlah wibawa yang rasuli agar dihayati panggilan-Mu yang suci. Kepadamu sajalah harapan yang selalu tetap dan setia, teguh pada firman-Mu. Muliakanlah bagi-Mu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Bagi para calon penatua, saya meminta berdiri. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Yang ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan, pelayanan, dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja-gereja Kristen Indonesia? Yang terakhir, yang keempat, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk mewujudkan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Andrew Reginald Karnadi? Ya, saya percaya dan bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudara Felicia Mary? Iya, saya percaya dan bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudara Gusti Ayu Elvira? Ya, saya percaya, saya bersedia. Terpujilah Tuhan. Apakah jawab saudara Handri Kumala? Ya, saya percaya dan bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudara Priscilia Maria Seri? Ya, saya percaya dan bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudara Adi Agung Pranata? Ya, saya percaya dan bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudara Giki Kristanto? Ya, saya bersedia dan percaya kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudara Rido Putra Damanik? Ya, saya bersedia dan saya percaya kiranya Tuhan memberkati saya.
Apakah jawab saudara Sumarno? Ya, saya percaya dan bersedia kiranya Tuhan menolong dan memberkati saya. Andrew Reginald Karnadi, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Felicia, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gusti Ayu Elvira, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Henry Kumala, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Priscilia Maria Seri, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adi Agung Pranas, hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gigi Kristanto, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ridho Putra Damanik, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sumarno selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah saya menumpangkan tangan pada calon penatua baru ini, jemaat nanti diundang untuk merespon dengan doksologi. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat dipersilahkan duduk kembali. Para penatua yang baru diteguhkan, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Silakan menghadap ke jemaat. Jemaat nanti diundang untuk berdiri. Silakan mungkin berdiri dulu supaya lebih kompak. Umat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kami menerima para penatua baru. Kami berjanji memberikan dukungan, kasih, dan doa kepadanya yang hidup dan bekerja di antara kami, menjadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Jemaat silakan duduk kembali. Kini kita akan menyaksikan dan mendengarkan pembacaan piagam peneguhan penatua. Piagam Peneguhan Penatua nomor 001 sampai dengan 009-PNT-3-26. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa 1. Andrew Reginald Karnadi, 2. Felicia Mary, 3. Gusti Ayu Elviera, 4. Handri D. Kumala, 5. Priscilia Maria Sherry, 6. Adi Agung Pranata, 7. Gigi Kristanto, 8. Rido Putra Damanik, 9. Sumarno. Telah diteguhkan menjadi penatua dengan basis pelayanan di Gereja Kristen Indonesia Cipinang Elok, Jakarta untuk masa pelayanan 2026-2029. Dalam kebaktian pada tanggal 29 Maret 2026 pukul 9 WIB di Jemaat GKI Cipinang Elok, Jalan Cipinang Elok G nomor 1, Jakarta Timur, dilayani oleh Pendeta Handri Salim.
Jakarta 29 Maret 2026 atas nama Majelis GKI, Sinode GKI, Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok. Silakan kembali ke tempat. Pada hari Minggu 5 April 2026, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dan menyadari bahwa seluruh kehidupan Kristus sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dan dibangkitkan, kemudian dimuliakan ke surga. Itu ia berikan bagi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan apakah kita sungguh rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus dan mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita. Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya juga berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah kita menjadikan Kristus sebagai kepala seluruh kehidupan kita, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Juga berarti untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkan, apakah kita rela berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, sudahkah kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus minggu depan tanggal 5 April 2026. Marilah jemaat Tuhan kita berdoa. Tuhan, Engkau telah meneguhkan anak-anak-Mu sebagai para penatua yang akan terus menjadi bagian di dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat. Maka biarlah apa yang hari ini kami saksikan dan Tuhan mau nyatakan, ini menjadi sebuah permulaan dan terus menjadi sebuah semangat bagi kami sebagai gereja-Mu, sebagai jemaat-Mu, untuk tidak saja saling mendukung dan mendoakan, bekerja sama dengan baik, tetapi di dalam dan melaluinya kami boleh sungguh-sungguh diberdayakan, dimampukan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati. Sebab pelayanan ini bukanlah bagaimana kami mencari kemuliaan kami, tapi bagaimana Tuhan dimuliakan. Maka biarlah melalui para penatua yang diteguhkan bersama dengan anggota keluarga mereka masing-masing, mereka semua boleh saling mendukung satu dengan yang lain, baik di tengah keluarga maupun di tengah
gerejamu sebagai para majelis, para penatua yang juga boleh mengayomi komisi-komisi yang ada. Bapa, saat ini kami ingin berdoa untuk konflik yang masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kami tidak tahu apa yang menjadi ujungnya dan akhirnya. Namun kami percaya akan kasih dan kedaulatan-Mu sebagai penguasa satu-satunya alam semesta ini. Banyak orang merindukan kedamaian. Mereka yang begitu lama lelah menderita, menunggu kapan kepastian akan kenyamanan dan kedamaian itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka bila setiap doa dan jeritan mereka Engkau mendengarkannya. Engkau juga boleh bersama-sama mendengarkan doa kami bagi mereka yang sakit. Baik mereka yang termakan usia lanjut maupun mereka yang saat ini sedang berobat, menjalani pengobatan baik itu medis maupun juga pengobatan yang lainnya ataupun di rumah sakit maupun di tempat lainnya, di rumah mereka masing-masing. Mereka yang saat ini tetap menantikan kekuatan dari Tuhan. Ya Bapa, biarlah kasih-Mu menjamah anak-anak-Mu ini dalam setiap keberadaan mereka. Kami ingat dari saudara-saudara kami, untuk Ibu Seli, istri dari Bapak Herman Sulaiman, untuk Ibu Saudara Maria, untuk Bapak Porindra Arif, untuk Ibu Listiana Maya. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu para lansia. Apapun keberadaan mereka, Tuhan yang tetap terus menopang mereka. Kami berdoa juga untuk badan pelayanan jemaat dan juga aktivis serta guru sekolah minggu, yang Tuhan boleh terus pakai mereka untuk menjadi perpanjangan tangan bagi pelayanan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Biar mereka juga boleh tetap kompak, bekerja sama dengan baik, bertanggung jawab atas apa yang mereka jalani. Terima kasih, kami juga berdoa untuk panitia Paskah dan panitia Pekan Doa Pentakosta yang sudah dan sedang menyusun setiap apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berkatilah mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap kami. Apapun yang hari ini kami jalani, kondisi keluarga kami, tekanan yang selama ini kami alami bersama-sama dengan orang-orang yang saat ini juga sedang menderita. Tetap kami percaya dan mempercayakan diri kami hanya kepada kuasa Tuhan. Beri kekuatan kepada kami. Berikan hati kami yang seluas-luasnya untuk menerima segala keadaan. Karena kami percaya pada waktu Tuhan adalah yang terbaik. Terimalah doa kami ya Bapa, berkatilah kehidupan kami di sepanjang pekan yang akan datang. Bahkan di tengah rangkaian minggu-minggu atau hari-hari di mana kami boleh merayakan kembali apa yang menjadi akta dari iman percaya kami. Apa yang menjadi bukti akan cinta kasih Tuhan bagi kami. Karyamu di atas kayu salib, kematian dan kebangkitan Kristus Juru Selamat dunia. Biarlah setiap kami tidak hanya mengenangnya, tapi juga boleh menghidupinya di dalam seluruh tingkah laku kami, dalam keluarga kami. Terimalah doa kami ya Bapa. Semua kami bawa dan serahkan. Dan kami ingin akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan pada kami. Seperti
Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan firman Tuhan menurut Mazmur 118 ayat 28 sampai 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari juga bisa memilih beberapa sarana lain, misalnya menggunakan QRIS atau transfer ke rekening gereja, atau juga memberikannya di tiap hari dan jam kerja ke kotak yang ada di tata usaha. Mari kita membawa rasa syukur kita dengan pujian NKB 181A, Tuhan ambil hidupku.
dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang ke-6. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang Engkau wujudkan melalui pengorbanan-Mu. Engkau melampaui jalan kemuliaan dengan menempuh jalan kehinaan. Kini kami membawa persembahan, bahkan seluruh hidup kami dalam ketaatan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Yesus memilih taat pada kehendak Bapa, sehingga melihat jalan sengsara sebagai jalan kemuliaan. Setialah dan ikuti teladannya. Ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, bahagia penuh. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, bahagia penuh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami pada Tuhan. kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kembalilah, jalanilah apa yang menjadi jalan Tuhan bagi kita. Dan biarlah berkat Tuhan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kiranya Allah Bapa mencurahkan cinta kasih-Nya kepadamu. Kiranya Kristus menggenggammu dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah. Kiranya Roh Kudus menguatkanmu berjalan dalam ketaatan.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita kembali menyanyikan KJ 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Umat dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang atau gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk beberapa kegiatan sepekan ke depan. Dan Bapak Ibu bisa membawa daun palem dan mengembalikannya kepada panitia yang ada di depan pintu gereja. Untuk daun palem bisa dibawa saja Bapak dan Ibu untuk dikembalikan kepada panitia di depan pintu gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kami juga